warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du, yaqulu tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga sepindah kita muji syukur kepada Allah ingkang sampun pinaring kathah kanikmatan, selawat lan salam mugi lumeber dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi Allah kesempatan untuk bisa terus memperbanyak bekal untuk melewati hari yang panjang kita kelak setelah kematian kita. Di antara nikmat yang besar itu, alhamdulillah kita tadi bisa mendapatkan bulan Dzulhijjah ini. Ramadan alhamdulillah sudah kita dapatkan. Kita juga masih diberi kesempatan hidup sampai di bulan Dzulhijjah ini. Beberapa rangkaian ibadah dari 1 Dzulhijjah sampai sekarang sudah tanggal 9. Ini sudah 9 nih maksudnya. Sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana sampun dipun sampaikan oleh Ustaz Rahimun, bilih besok ada Shaum Arafah dan puncaknya tanggal 10 Dzulhijjah. Kita disunahkan, sunnah muakkadahkan untuk berkurban. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mari kita syukuri, kita aplikasikan syukur itu, kita realisasikan syukur itu dengan berkorban, dengan berkorban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya pada kesempatan maghrib hingga isya nanti kita kembali untuk mentadabburi, menghayati ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah kepada kita. Al-Quran itu isinya basyira wa nadhira. Basyira itu kabar gembira, wa nadhira itu peringatan agar kita berhati-hati, ikhtiyatan, berhati-hati di dalam melewati setiap potongan kehidupan kita dari waktu ke waktu, agar tidak menyesal nanti fi yaumil qiyamah, dan agar kita diberi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Maka sudah selayaknya kita menjadikan Quran sebagai pedoman kehidupan, petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Al-Fajr sudah kita kaji. Nah, sekarang kita masuk di surah, naik ke atas Pak, karena dari bawah kita ngajinya. Kita masih masuk surat Al-Ghasiyah. Al-Ghasiyah nih, kita wasrumian, kita baca dulu agar kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena Quran nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Monggo kalih dimirengke kang mboten dereng saged napa niku maos Al-Quran dipun mirengaken, mugi-mugi nggih angsal ganjaran maos Quran.
Nggih. Sareng-sareng nggih kula rumiyin kalih dipun beneraken monggo mengke makhrajipun panjang pendekipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah. Li sa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. In
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga bacaan Quran kita menjadikan atau menjadi asbab Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita mendapatkan pahala derajat sebagaimana huruf-huruf yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk ke tafsirnya dari ayat ke ayat. Semoga nanti kita bisa merenungi, menghayati, mentadaburi, sehingga menguatkan iman kita, memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, hal ataka haditsul ghasiyah. Monggo diperlihat untuk Qur'annya. Hal apakah sudahkah ataka sampai kepadamu haditsul ghasiyah, berita tentang al-ghasiyah. Apa itu ghasiyah? Hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha min ahwalit tammah. Nanti dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kondisi hari kiamat. Begitu pula Allah memberikan kabar, sebagian kabar tentang sifat-sifat surga dan neraka. Begitu pula penghuninya. Wa annaha taghshal khalaiq bisyadadiha, bahwa di dalam atau di hari kiamat itu nanti terjadi beberapa hal yang sangat menakutkan. Ada hal-hal yang mengerikan. Bisyadadiha fayujazuna bi'amalihim. Di hari kiamat nanti Allah akan membalas setiap amal perbuatan manusia. Wa yatamayyazuna ila fariqaini, yang pada akhirnya manusia akan dipilah oleh Allah. Kita nanti akan dipilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fariqan fil jannah, satu golongan masuk surga. Wa fariqan fis sa'ir, satu golongan masuk neraka as-sa'ir. Mungkin-mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kajian hari ini termasuk golongan yang ashabul jannah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu nanti saling mencari Bapak Ibu di akhirat nanti. Nyuwun tulung Pak Rohimun Pak nggih. Ketinggali beliau niku nggih sing madosi. Menawi mboten wonten teng surga. Lho kok biyen jamaahku ora enek nang endi Pak. Ayat salajengipun, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan terjemahannya. Wujuhun jamak dari wajhun, wajah-wajah. Pada hari itu banyak wajah. Yauma idzin khashi'ah, yang tertunduk hina. Pada hari itu, hari kiamat, banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Masya Allah ya. Menakutkan. Itu seadil-adilnya pengadilan Bapak Ibu. Dan ini harus kita yakini, seyakin-yakinnya Bapak Ibu. Makanya al-kibru, berbesar diri di dunia ini, itu asbab kehinaan kelak fi yaumil qiyamah. Di dalam tafsirnya, fa akhbaru an wasfi kullal fariqaini faqala fi wasfi ahli nar, disebutkan di sini sifat dari dua sifat fariqain tadi, sifat golongan ahlu jannah, sifat golongan ahlu neraka, ahlu nar. Maka di antara sifat ahli nar itu wajah mereka adalah khasyi'ah minadzul, tunduk hina. Masya Allah ya. Amilatun nasibah,
Amilatun nasibah. Amilah itu nyambet gawe ini wis keras gitu nggih, wis capek. Nasibah itu kepayahan. Kayak wong wis wah niku lho Pak. Kekeselen niku Pak. Ada tafsir dari Imam As-Sa'di, maksudnya ada dua. Yang pertama, amilatun nasibah tabi'atun fil adzab tajurru ala wujuhiha wa taghsha wujuhum annar. Jadi mereka di neraka, orang-orang yang mendustakan Allah atau golongan yang masuk neraka tadi itu ta'ibah fil adzab, capek karena diazab oleh Allah. Ya kayak orang disiksa berkali-kali itu wis saking, dan tidak ada harapan, nggak ada harapan. Dan bisa terlihat dari wajah-wajah mereka yang kepayahan gitu kan, lihat ya, orang capek, orang sengsara ini kan bisa dilihat dari wajahnya gitu. Sakit ditingali saking wajah. Wa taghsha wujuhum annar, karena wajah mereka sudah disiksa dengan berbagai macam siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa yahtamilu anal murad bi qawlihi wujuh yauma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Tafsir yang kedua adalah fid dunya liqaunun fid dunya ahlu ibadat wa amal lakinnahu lima adamu syarti wa huwal iman sara yaumal qiyamah habaan manthura. Makna yang kedua Bapak, kalau tadi kan maknanya di neraka nih, orang yang capek, kepayahan, kemudian sudah bekerja keras tapi payah gitu. Nah, tafsir yang kedua ini adalah orang-orang yang banyak berbuat, wis teng dunia ini kan capek Pak ini. Kan ada orang yang di dunia tuh capek, nang akhirat disiksa Pak, wa yadzubillah. Termasuk ini orang-orang, kalau di dalam tafsirnya termasuk orang-orang yang ahli ibadah, bayang atete Pak. Ahli ibadah. Ahli ibadah itu capek mboten? Capek Pak. Ahli ibadah, ketoke ahli ibadah, tapi karena tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat ibadah sehingga amalnya itu habaan manthura, amalnya itu sia-sia, tidak dihitung sama Allah dan disiksa sama Allah. Nah ini bahaya Pak ini. Makanya jangan sampai kita ngamal itu atau beramal niku mboten ngertos ilmunipun Bapak Ibu. Ini pentingnya kenapa kita harus berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita beribadah Bapak Ibu. Kalau di sini sebutkan di antara syaratnya adalah wahwal iman. Kayak misalkan Pak, ini kayak para pendeta-pendeta itu Pak, para rahib-rahib termasuk pendah Yahudi pun Nasrani, wah itu keras Pak ibadahnya Pak. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah, sehingga sekeras apapun, secapek apapun mereka beribadah, ini kok akhirnya masuk neraka. Maka suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku nanti di zaman beliau itu kan ada kafir dhimmi, non muslim yang memang di dalam perlindungan kaum muslimin. Ya kayak kita misalnya hari ini ada beberapa orang-orang non muslim. Kalau di sini Umar bin Khattab melihat seorang pendeta yang miskin Bapak Ibu, bajunya compang-camping tapi semangat ibadahnya kepada agamanya itu luar biasa Pak. Makanya ketika Umar bin Khattab melihat kepada pendeta yang miskin compang-camping tadi itu, akhirnya Umar bin Khattab itu menangis Bapak Ibu. Menangis. Kemudian pengawal, sahabat atau teman yang senantiasa bersama Umar bin Khattab itu menanyakan, saya lupa namanya belum. Ada apa dengan engkau wahai khalifah Amirul Mukminin? Aku melihat si pendeta itu kasihan sekali. Kata Umar bin Khattab, bukankah dia orang kufur, yang kufur kepada Allah, tidak mengimani Allah dan Rasulnya? Dia dalam kesesatan yang nyata. Umar bin Khattab mengatakan, ya, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Amilah, dia capek di dunia. Ketoke wis tenanan Pak.
nasibah, tapi nanti kepayahan di akhirat, masuk neraka jahanam wa'iyadzubillah. Kan begitu Pak Ibu. Jadi syaratnya iman kepada Allah. Makanya disebutkan di sini berbagai macam amal saleh kalau tidak didasari iman. Kan ada juga Pak, orang itu banyak berbuat kebaikan tapi nggak mau iman kali Gusti Allah Pak. Kan enten tiang-tiang sing sae. Kadang-kadang bantu orang apa bantu, tapi kalau sholat mboten purun Pak. Untuk iman Allah surah penting iman, sementingnya apik karo wong Pak. Lah ngeten lagi. Padahal kita diciptakan oleh Allah Bapak Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Bapak, ada pemikiran yang berbahaya, yaitu pemikiran cabangnya liberalisme. Itu juga nyerempet yang jadi itu anak pemikiran dari komunisme, ateisme Bapak Ibu. Yaitu apa? Humanisme. Humanisme itu mengukur kebaikan hanya dari ukuran baiknya sama orang lain. Senantiasa membuat cara logikanya itu dibolak-balik. Contoh gini Pak, arti was sholat ngoyo-ngoyo ti was sholat jengkang-jengkingin karo tanggane elek ya apa apik Pak. Nah gitu. Berarti pas kayak ngaji tetapi utele yang gua apa. Nah, kadang-kadang ini logika yang diambil satu orang yang mungkin seperti itu dipukul rata bahwa orang yang ngaji, orang sholat itu udel rapi karo tanggane Pak. Padahal yang sholat yang bagus sama orang banyak, orang sholat yang berbuat kebaikan juga banyak, dan perintahnya Allah itu ibadah harus disertai dengan akhlakul karimah. Nah, kemudian kalau ada satu dua orang yang mungkin karena memang dia manusia itu kan banyak oknum bahasa kita oknum, kemudian dia ahli ibadah sholat tapi karo wong elek Pak, itu terus jangan dijadikan contoh Pak. Terus jangan dikebiah uyah bahwa orang yang ibadah itu kalih wong elek Pak. Akhirnya muncul pemikiran tiwa sholat mungkin wong karo wong elek mending rasa sholat. Nah, ini pemikiran yang keliru Pak Ibu. Karena sholat itu bentuk keimanan kita kepada Allah, dan Allah juga memerintahkan kita untuk terus berbuat kebaikan Bapak Ibu. Ahli ibadah itu juga memang wajibnya berbuat baik kepada orang lain. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Pak dengan logika-logika yang seperti itu. Nih. Kita kan diperintahkan Allah masuk Islam secara sempurna Pak. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Nah, contoh di hikmah syariat udhiyah itu kan tidak sekedar kita berkurban dan kita mengaplikasikan tauhid kita bahwa kita harus berkurban hanya untuk Allah, tapi juga ada sisi kemanusiaannya, gimana? Bahwa nanti dagingnya kita bagi-bagi untuk kebaikan dan untuk makan seluruh kaum muslimin, bahkan boleh juga menghadiahi non muslim loh Pak. Nanti diantara hewan kurban itu boleh dihadiahkan kepada non muslim yang tidak memusuhi kaum muslimin. Jadi yang boleh dapat hewan kurban itu kalau dihadiahkan non muslim itu adalah kafir dhimmi atau kafir mu'ahad. Kalau kafir harbi nggak boleh Pak. Wes ayo dikirim ke dagingnya yang Israel Pak. Ini ku haram Pak. Karena jelas mereka memusuhi kaum muslimin, membunuh anak-anak kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Beritanya pun diketahui oleh seluruh dunia Bapak Ibu, dan tidak punya malu sama sekali orang Israel Bapak Ibu. Tapi memang dunia dikangkang, dan ini membuktikan Bapak, sedikit lagi saya cuma masuk sini. Ini membuktikan bahwa Barat itu bohong. Barat itu kalau bicara HAM itu ngapusi Bapak Ibu. Hak asasi manusia itu kalau korbannya orang Prancis, korbannya orang Inggris lah, itu baru nanti Islam yang kalau yang pelakunya Islam itu langsung Islam teroris, Islam radikal, Islam gitu lagi.
Itu kalau pelakunya umat Islam yang jadi korban orang Perancis, orang Inggris, korbannya cuma 1, 2, 3. Itu pun oknum yang melakukan. Ini Bapak Ibu, negara Palestina niku anak-anak, wanita, rakyat yang tidak ikut berperang pun dihabisi, masjid-masjid dibom, rumah sakit diratakan, pendidikan semuanya entek Pak, begitu. Begitu Perancis diam, Amerika malah bantu senjata Bapak Ibu. Kemudian Inggris mensupport secara moral. Makanya apa? Nonsen. Mereka itu musuh Islam jelas Bapak Ibu. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah enggak boleh percaya lagi sama barat Bapak Ibu. Kembali ke ini Bapak Ibu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo amal soleh itu benar-benar harus kita dasari dengan ilmu agar capeknya kita itu nanti berbuah di yaumil qiyamah. Agar sholat kita ini yang capek ini nanti saum Arafah, saum jenengan Ramadan itu nanti benar-benar menjadi sarana kita diampuni Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ihtimal wa in kana sahihan min haitsul ma'na fala yadullu alaihi siyaqul kalam bal as-shawab al-maqtu' bihi wal ihtimal al-awwal. Nah, ini ada beberapa pandangan. Ya boleh kita ambil hikmah dua-duanya, tapi beberapa ulama mengambil pendapat yang pertama bahwa yang dimaksud amil atau nasibah mereka orang-orang yang masuk neraka itu nanti bekerja keras lagi kepayahan. Artinya mereka di neraka itu wis orang nek lereni Bapak Ibu dan disiksa terus kali Gusti Allah wa yadzubillah. Ayat berikutnya tasla naran hamiyah. Nah, ini mereka memasuki api yang sangat panas. Naron hamiyah. Hamiyah itu Bang, neraka api dan terus dipanaskan. Jadi buatan api tapi terus dipanaskan. Terus dipanaskan. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Artinya semakin banyak yang masuk neraka semakin panas. Wa'iyadzubillah. Disampaikan Rasulullah SAW bahwa panasnya neraka dibandingkan dengan panasnya dunia itu 70 kali lebih panas daripada panasnya dunia. Padahal panasnya dunia itu mampu melelehkan besi dan benda-benda yang keras Ibu. Bagaimana kalau 70 bahkan disebutkan api di neraka itu awalnya merah sampai menghitam. Sudah menghitam memutih Ibu. Api yang paling panas itu adalah api yang memutih tadi itu. Wa'iyadzubillah. Nastaghfirullahaladzim. Au syadidan harahan, syadidan harruha, sangat keras panasnya. Tuhitu bihi min kulli makan, yang menyelimuti seluruh tempat. Artinya neraka itu semuanya ada apinya Bapak. Jadi tidak ada yang apa namanya, wah apinya kono tak nyingkir ini Pak, enggak ada. Jadi api itu menyelimuti seluruh tempat di neraka Bapak. Begitu. Nanti dalam Al-Quran dan ayat yang lain disebutkan ketika mereka hendak keluar gitu. Jadi sudah mereka mau keluar itu dilemparkan lagi. Wa'iyadzubillah. Tusqa min, ini sifat-sifat ahli neraka. Wa'iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan Bapak Ibu nggih. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah sampaikan kabarnya di dalam Al-Quran. Sekali lagi kita nggak ngarang Bapak Ibu nggih. Ustaz urung tau mlebu neraka ya iso cerita Pak nggih. Niki Allah yang menceritakan. Allah yang menceritakan dalam surat Al-Ghasiyah. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Kalau minum tusqa min ainin aniyah ai harah syadidah hararah. Fahada syarabuhum, itu minumannya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan. Laisa lahum ta'amun,
nggak enak makanan untuk ahlu neraka illa min dhari', selain dari pohon berduri itu ada pohon berduri atau buah berduri untuk mereka, untuk makanan. La yusminu wa la yughni min ju', itu kalau dimakan Bapak Ibu tidak nambah daging juga tidak menghilangkan lapar. Bisa dibayangkan nih, makan sesuatu yang karena kelaparannya dia makan sudah sakit karena berduri Bapak Ibu, itu pun tidak menghilangkan laparnya dan tidak mengenyangkan dia. Artinya dia makan terus banyak-banyaknya, itu saking tambah sakit dan tidak mengenyangkan perutnya. Masya Allah Bapak Ibu. Sebegini mengerinya, maka para sahabat tidak heran kalau kita dapatkan sahabat itu manusia yang paling takut kepada Allah. Bahkan sifat-sifat sahabat kita aja ini Pak, yang kayak nyantai-nyantai ini Pak. Karena kita ini ya semoga bukan karena ihanah atau bukan karena peremehan kita kepada neraka Bapak Ibu. Karena Ali bin Abi Thalib itu Pak, itu matanya ini menghitam karena seringnya menangis Bapak Ibu. Masya Allah, itu Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas itu termasuk sahabat juga yang para sahabat rata-rata di bawah matanya menghitam, kayak Umar bin Khattab itu karena suka menangisnya, khawatir. Handolah itu pernah mengatakan, teriak-teriak sendiri, nafaqal handolah, nafaqal handolah, handolah munafik, handolah munafik. Itu sahabat, padahal sahabat mulia, ahlul jihad Pak, sahabat Nabi yang terus ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, yang nanti syahid di padang Uhud, yang dimandikan oleh malaikat karena dia berjihad dalam kondisi junub, kemudian dimandikan malaikat, belum sempat mandi Pak. Itu Handolah mengatakan, nafaqal handolah, nafaqal handolah, handolah munafik, handolah munafik. Ditanya, kenapa engkau munafik? Saya itu kalau dekat sama Nabi, kalau pas kumpul sama Nabi, seolah-olah saya melihat surga dan neraka Bapak Ibu. Artinya sangat saking semangat untuk beribadah, tapi pas pulang kumpul sama anak istri rada berkurang berkurang semangatnya begitu. Karena kita tuh gitu Pak, kadang-kadang pas ngaji ini semangat ibadah Pak, tapi nanti habis pulang ngitung badi Pak, wah oke alhamdulillah, oke rada-rada ibadahnya nanti gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la yusminu wa la yughni min ju'. Wa amma ta'amuhum, di tafsir As-Sa'di, wa amma ta'amuhum falaisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju', wa dzalika 'ala al-maqsud min at-ta'am ahadu amrayn. Ini berarti ada dua maksud dari makanan. Imma ayyasud ju' sahibahu wa yazilu anhu alimahu. Jadi kalau makan itu bertambah lapar malah tidak kenyang, itu sendiri sudah penyiksaan atau sudah penderitaan Pak. Jenengan makan tapi nggak tambah kenyang, tambah lapar, itu kan malah kayak jenengan kehausan minum air laut Pak, itu nggak selesai hausnya malah tambah haus Pak. Atau ada makanan yang tadi berduri yang akan menyakiti tubuh kita, wa'iyadzubillah. Nah itu gambaran sebagian ya, padahal nanti banyak sekali di ayat-ayat yang lain insyaallah bagaimana gambaran ahlu neraka itu seperti apa, wa'iyadzubillah. Sekali lagi Bapak Ibu, ini ayat ini pun kalau kita sampaikan kepada orang-orang yang tidak beribadah kepada, tidak yakin sama Allah dan Rasulnya, ngene iki jadi cepeleke wae ngene. Allah. Wong kowe iki sing weden Pak gitu. Begitu. Ya semoga kita diberi rasa khauf Bapak Ibu. Makanya takwa itu khauf. Takwa itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Pak kita tidak berani Pak bercanda, bermain-main dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana anak muda sekarang Pak, itu kan guyonane itu Pak, Masya Allah, candaannya kadang-kadang jadi materi stand up komedi Pak. Itu neraka Allah, surganya Allah.
kayak cah nom-nom niku. Wah, mongko ning neraka rasa gorek, udut gampang karek nyumet. Genine akeh, Bang. Oh ning neraka nggawa pohong, penak geneme. Kalau Nikita Mirzani itu Bang, itu seorang itu pernah viral itu. Dia nanti saya tak masuk neraka saja, saya bisa kumpul sama artis-artis barat, Bang. Artis-artis Hollywood, Bang. Jadi dibayangkan kalau neraka itu sesuatu yang dianggapnya itu ringan, Bapak Ibu. Wa'iyadzubillah. Kalau orang mukmin wa'iyadzubillah, kita mengatakan na'udzubillahi min, dan kita berlindung kepada Allah dari seluruh azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak disentuh api neraka, Pak. Semoga kita diharamkan api neraka, diharamkan menyentuh kita dengan keimanan kita dan ketakwaan kita, insya Allah. Makanya banyak istighfar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ayat berikutnya dikisahkan tadi mengerikan. Kalau sekarang ayat selanjutnya akan diberi kabar tentang gambaran ahlu surga, gambaran ahlu jannah. Sekali lagi kita mohon Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon dimasukkan ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma hasurna fi jannatikan na'im. Ya Allah, kumpulkan kami di surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Na'imah itu orang yang mempunyai banyak nikmat. Orang biasanya itu kan orang kalau banyak nikmat itu kan berseri-seri, Bang. Ketinggal loh tiang ini kan di kathah ini kan mesti sumringah, Bang. Nggih, cupin delik, Bang. Sing ketoke sumringah apane kathah nih. Kalau banyak kenikmatan itu wajahnya itu nyenengke, Bang, gitu. Soalnya seneng. Kan gitu, Bang. Di akhirat nanti ada wajah yang berseri-seri. Dalam tafsir As-Sa'di disebut amma ahlul khair, adapun mereka yang senantiasa berbuat kebaikan, ahlu ta'ah, ahli taat, wujuhum yaumal qiyamah na'imah, wajah mereka pada hari kiamat penuh dengan kenikmatan berseri-seri. Ai qad jarrat alaihim nadratan na'im, atau bisa dilihat bekas banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Jadi menyenangkan kan, lihat orang yang banyak nikmat itu menyenangkan. Nggih. Enten tiyang kan karena capek, karena kerasnya hidup di dunia, Bang. Ini nembe yuswa pinten? 30 tahun kayak wis sepuh kayak Pak rasane kayak. Gimana? Tapi ada orang umur 50 tahun itu karena banyaknya kenikmatan ini kayak napa? Tesih nom kayak gitu. Niku teng donya, teng akhirat nggih ngeten niku. Artinya orang-orang ahlu khair, ahlu ta'ah, mereka yang suka taat kepada Allah, berusaha mujahadah untuk Allah, niku wajahnya juga demikian. Abdanuhum wa istisnarat wujuhum, fanadarat abdanuhum, jadi badan mereka indah, bagus. Jadi kalau ibu-ibu ya nanti kan cantik, nggih. Pakaian mereka bersih. Istanarat wujuhum itu wajah mereka bersinar, wajahnya sumringah. Wasarau ghayatas surur, mereka kelihatan kebahagiaannya. Ngaten. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita masuk di dalamnya, Bapak Ibu. Lisa'yiha radiyah, merasa senang karena usahanya. Lisa'yiha radiyah, kayak kan Pak, jenengan nanti membanggakan gitu, Pak, seneng dengan amal yang jenengan kerjakan di dunia. Alhamdulillah, biyen aku ya gelem salat, alhamdulillah ya Rabb. Nginget lagi. Alhamdulillah, setiap perintah Allah biyen aku taati. Alhamdulillah. Niku kayak jadi kebanggaan termasuk. Makanya saya kalau ngisi, Bapak Ibu, sering saya sampaikan, semoga majelis kita adalah majelis yang nanti kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita nanti akan membanggakan amal kita, Pak. Alhamdulillah ya Allah, itu dulu saya pengajian ya Allah. Ya Allah dulu saya berbuat baik ya Allah, dulu saya birrul walidain ya Allah. Itu saya ya Allah, begitu gitu. Bapak ibuku tak senangkan ya Allah karenamu ya Allah. Begitu lagi. Hartaku ya Allah
karena saya tahu hartaku itu darimu ya Allah. Terus ya tak nggo apa, yen mung tak nggo seneng-seneng ya mung kaya ngono wae. Saya gunakan di jalanmu ya Allah. Masya Allah. Jadi membanggakan, senang dengan usahanya sendiri. Tidak getuni lho Pak nggih. Enggak getun. Kayak seorang anak atau seorang siswa yang dapat nilai bagus itu kan mesti bangga Pak. Kemudian dia, ya aku nilaiku kayak gini karena aku tenanan nang sinau Pak. Aku cuma nggak tek nang kelas tenanan kok Pak. Yo alhamdulillah sekarang saya lulus supaya begitu. Sebagaimana orang-orang yang sukses itu di dunia kadang-kadang kan banggakan amalnya juga Pak. Lu aku ngene iki yo mbiyane tenanan sing nyambet gawe kan gitu Pak. Nah begitu pula kita nanti di jannahnya Allah, kita senang dengan usaha kita, sholat kita, siam kita gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, li sa'yiha alladzi qaddamathu fid dunya min a'mali shalihah ya. Maksud li sa'yiha usahanya itu adalah amaliyah ibadah yang kita kerjakan di dunia ya. Radiyah id wajadat thawabahu. Jadi radiyah itu kita senang karena kita yakin dan nanti dibalas oleh Allah dari amal perbuatan baik kita. Ayat berikutnya ini terakhir ya, nanti kita insyaallah lanjutkan di waktu yang lain. Kita sampaikan di di sifat-sifat jannah. Saya percepat. Fi jannatin 'aliyah, mereka dalam surga yang tinggi. 'Aliyah, jannah itu tinggi karena sifat kebaikan itu pasti di tempat yang tinggi. Hina itu biasanya di bawah. Kemudian apa? Nikmat itu yang tinggi, tempat yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Ini Pak, termasuk kenikmatan yang sempurna di surga itu adalah Pak, di jannah kita tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Kayak kadang-kadang teng donya ini menurut orang-orang mukmin nggih, orang soleh itu kan ngrungokke sesuatu sing ora marai nyenengke Pak nggih. Contoh Pak, kalau jenengan mau dirasani wae kan sesuai sebel Pak nggih. Wis apik-apik ono. Jenengan sanjange ngene Mas, iki sapa meneh sing gawe fitnah ngene iki Pak. Tapi di jannah enggak ada Bapak Ibu. Makanya di jannah itu tidak ada ucapan yang sia-sia. Tidak ada ucapan yang menyakitkan hati kita. Di jannah itu semuanya menyenangkan hati kita, Masya Allah. Makanya apa namanya? Kalau kita pengen mendapatkan karakter ahlul jannah, juga jangan apa? Jangan membuat ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain atau ucapan-ucapan yang tidak berguna Bapak Ibu. Hati-hati. Ada dua lubang yang nanti kebanyakan memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu mulut dan farj. Mulut dan kemaluan. Mulut itu sudah dikontrol, kemaluan itu kalau juga tidak dikendalikan itu juga marahi masuk neraka Pak. Begitu. Fiha ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Saya percepat, ini kayak masalah indah lagi. Fiha surur marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan-dipan ditinggikan itu di sini disebutkan as-surur jam'us sarir, ya majalis murtafi'ah, tempat duduk yang ditinggikan. Jadi nanti bisa duduk di tempat yang tinggi-tinggi begitu. Bima 'alaiha minal farsh al-lainah al-wati'ah. Di sana ada tempat kasur yang empuk, lainah itu yang lembut, al-wati'ah, tempat untuk bersandar. Masyaallah. Kali jenengan ini kan sandarnya tembok Pak nggih. Lalu nanti ada tempat-tempat duduk yang indah. Di sana ada tempat kayak sofa-sofa yang empuk itu Pak nggih. Masyaallah. Begitu. Wa aqwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Ya kayak ya, tapi jangan dibayangkan kayak di kafe, kayak di rumah, karena tidak ada yang sama dengan kenikmatan jannah. Wa namariku masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Jadi ada bantal-bantal sandarannya. Wa zarabiyyu mabthutsah, dan permadani-permadani yang terhampar. Ya, sampai sini aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini beberapa sifat di dalam jannah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga sekali lagi Bapak Ibu
kita dikumpulkan Allah bersama para anbiya, orang-orang salih Bu, zaman dahulu sudah banyak beramal salih. Sejarah-sejarah orang-orang salih dahulu, ada Nabi Ibrahim dan putranya dan pengikutnya, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh setelah itu. Dan mari Bapak Ibu kita mengikuti orang-orang soleh sebelum kita. Maka Bapak Ibu ada salahnya, mohon maaf. Kami cukupkan. Semoga kajian pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk motivasi kita beramal salih. Sekali lagi besok Yaumul Arafah, hari Senin, kalau ikhtilaful matalik di negeri kita matlaknya berarti Senin itu kita Idul Adha, dan ada amalan yang istimewa yaitu berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Monggo yang punya kelapangan rezeki berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada salahnya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.